Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Sahabatku yang dimuliakan Allah, saya memiliki seorang teman sahabat ya. Dia itu menikah. Dengan seorang seorang wanita yang keluarganya itu semuanya itu kaya raya sahabatku. Semuanya itu kaya raya. Anak pertama itu jadi dokter. Anak kedua menjadi dosen, orang alim. Anak ketiga menjadi pengusaha. Anak keempat dia menikah. Yang dia nikahi dan penerus usaha dari orang tuanya. Orang tuanya itu suksesnya luar biasa. Begitu juga saudara dari orang tuanya itu juga sukses-sukses semua. Artinya saudara dari mertua ya. Saudara mertuanya juga sukses-sukses semua. Keluarga ini hampir rata-rata semuanya sukses. Semuanya kaya raya, terhormat di tengah-tengah masyarakat. Nah, ketika ada hal-hal seperti ini tuh saya tergelitik sahabat. Tergelitik ingin belajar. Karena begini, saya punya keyakinan setiap orang sukses itu pasti jalannya tidak mudah gitu. Kalau menjadi sukses itu mudah, maka semakin banyak orang yang sukses dalam kehidupan ini. Nyatanya banyak yang nggak sukses secara ekonomi ya. Dalam hal ini ya, kalau hati bahagia atau apa itu kan nafsi-nafsi gitu. Tapi dalam hal ini yang saya sampaikan itu mewah semua. Anak keluarganya itu jadi orang terhormat semua, kaya semua, juga romantis, bahagia semua gitu. Makanya saya pasti punya amalan yang istimewa yang dilakukan orang tua tersebut. Sahabatku yang dimuliakan Allah, terus akhirnya saya diskusi dengan teman saya tadi ya. Diskusi, amalannya apa ya orang tua sampean ya? Kok sukses semua? Ternyata punya amalan turun-menurun sahabatku. Apa? Puasa Nabi Dawud. Hari ini puasa, besok libur. Puasa lagi, libur lagi. Puasa lagi, libur lagi. Puasa Nabi Dawud itu keluarganya yang dari keturunan ibunya itu saudara-saudara sukses semua. Ternyata dari kakeknya itu ahli puasa Dawud, ibunya pun ahli puasa Dawud di luar menstruasi. Keren. Jadi dia itu di tengah-tengah yang dunia sudah seperti ini bisa mengistiqomahkan puasa sunnah Nabi Dawud. Sehari puasa, sehari libur. Puasa lagi, libur lagi, kecuali hari-hari yang diharamkan untuk berpuasa. Masya Allah, berarti itu ya, sebagaimana yang kita ketahui siapakah Nabi Dawud ya. Siapakah Nabi Dawud itu? Nabi Dawud itu orang tuanya Nabiullah Sulaiman yang sangat kaya raya. Nabi yang secara materi terkaya yaitu Nabiullah Sulaiman. Mukjizatnya Nabiullah Sulaiman memang kekayaan. Seorang raja kaya raya, raja dari semua manusia dan jin, itulah Nabiullah Sulaiman alaihi salam. Dan orang tuanya siapa namanya? Nabiullah Daud, juga raja. Juga raja. Nah, di sini bisa ditarik benang merah. Ternyata amalan sunnah puasa Nabi Daud itu bisa mengantarkan seseorang pada mewah anak putu sahabatku. Mewah anak putu, sugih anak putu, sukses anak putu. Sahabatku semua yang dimuliakan Allah, puasa Nabi Daud ini memang berat ya, berat karena itu adalah tirakat atau riyadhah. Akan tetapi ternyata banyak orang-orang yang luar biasa yang secara notabene memiliki nilai lebih, memiliki kualitas lebih
kesuksesan lebih daripada umumnya orang, pasti punya amalan istimewa. Dan saya yakin selain pada amalan puasa Daud, beliau juga orang yang dermawan ya. Dermawan itu mendatangkan rezeki, sahabatku. Jangan pernah jadi orang pelit, jadilah orang dermawan. Karena semakin banyak kita memberi, semakin banyak Allah memberi. Kalau orang yang kita kasih nggak bisa membalas, maka Allah yang maha kaya yang akan membalas gitu. Jadi kita melakukan semua kebaikan itu tidak berharap balasan dari orang tersebut, tapi mendapatkan balasan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita adalah hamba, mau berharap kepada siapa lagi kalau bukan kepada Allah. Maka kita melakukan semua kebaikan itu, kita niati saja, saya melakukan kebaikan karena ketaatan kepada Allah, karena perintah Allah. Dan saya mohon bantuan kepada Allah karena saya hambanya Allah. Saya harus meminta kepada Tuhan saya. Yang saya minta ya enak dunianya, ya enak akhiratnya. Dikasih enak akhirat saja, dunianya sengsara ya nggak sanggup. Dikasih dunianya aja sukses kaya raya, tapi akhiratnya sengsara juga tidak mau. Maka dari itu kita melakukan semua kebaikan ya. Man amila sholihan fali nafsih. Siapa yang melakukan kebaikan kembali pada dirinya. Wa man asa'a fa 'alaiha. Kalau melakukan keburukan juga kembali kepada dirinya. Maka hidup itu adalah tabur dan menuai. Jadi yang kita tabur itu kebaikan, nanti yang kita panen kebaikan. Yang kita tabur keburukan, nanti yang akan kita panen pun keburukan. Maka taburlah biji-biji atau benih-benih kebaikan dimanapun Anda berada. Pasti ada berkahnya. Yang jelas itu semua kita lakukan hanya karena Allah. Itu semua kita lakukan karena Allah ya, karena menjalankan perintah Allah, karena cinta kepada Allah, karena berharap pertolongan Allah, karena berharap rahmat dari Allah. Intinya karena Allah, bukan karena manusia. Bukan karena manusia. Kita berharap semuanya hanya kepada Allah. Sahabatku yang dimuliakan Allah, apabila video ini bermanfaat, mohon bantu share, bantu subscribe, bantu share, agar memberi semangat saya dalam kontribusi untuk umat, memberi semangat saya untuk terus berkarya, memberi semangat saya untuk menebarkan kebaikan. Dan teman-teman semua, sahabat semua juga membantu penebaran kebaikan dengan mensubscribe channel saya. Semoga manfaat, saya doakan. Semoga walaupun setitik amal yang mampu kita lakukan, tidak banyaklah, semoga amal-amal yang kita lakukan ini menjadi kebaikan yang luar biasa untuk kita semuanya, menjadi awal kebaikan. Dan semoga anak-anak kita jadi orang-orang yang berilmu, orang-orang berakhlak, orang-orang yang sukses, yang mampu mengangkat derajat orang tuanya, orang-orang yang berguna untuk agama, bangsa, dan negara. Itu semua orang tua juga harus tirakat. Kalau kita tidak mampu tirakat Nabi puasa Nabi Daud, tidak apa-apa. Akan tetapi kita harus memiliki amalan lain yang amalannya itu powerful, memberikan manfaat dan dampak luar biasa. Mungkin yang hobinya sholawat, sudahlah amalkan sholawat saja. Saya kalau puasa nggak mampu, tapi kalau bersolawat 1000 lebih dalam setiap hari, saya mampu. Mungkin amalannya membaca Al-Quran, saya nggak sempat bersolawat karena harus diskusi, dialog dengan orang lain, nggak bisa konsentrasi. Tapi saya bisa menyempatkan waktu setiap habis sholat subuh dan sholat maghrib, saya membaca Al-Quran. Semua amalan-amalan yang seperti itu kita jalankan. Karena apa? Pasti akan berbuah manis nanti. Kalau mungkin itu semua tidak kita mampu ya, mampu kita mungkin berdakwah seperti ini ya, kita share ilmu seperti ini sehingga ada orang lain terinspirasi. Yang jelas hidup itu kita harus ada gitu loh, ada tinggalan kita, ada kebaikan yang pernah kita ukir dalam kehidupan ini, sahabatku ya. Jadi kalau kita mungkin nggak mampu puasa Daud ya, kita amalan yang lain lah, perbanyak sholawat, atau wes nggak tahu, intinya kita pengusaha, bisanya sedekah, zakat, pokoknya dermawannya minta ampun, mungkin itu juga bisa. Artinya jangan sampai kita tidak memiliki amalan istimewa. Mengapa? Karena seorang yang memiliki amalan istimewa, maka Allah akan memberikan keistimewaan kepadanya. Kalau kita ingin
memiliki anak-anak yang istimewa, kita harus melakukan amalan istimewa. Kalau kita ingin mendapatkan sesuatu yang besar, maka harus pula kita melakukan hal-hal yang besar. Semoga bermanfaat, dan apabila video ini bermanfaat, mohon bantu subscribe dan share ke teman-teman Anda. Semoga manfaat, sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.